Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami di Aku Menginspirasi. Gimana nih teman-teman kabarnya? Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol ya di Aku Menginspirasi. Udah lama nggak upload juga. Nah, di episode 5 kali ini kita bakal bahas tentang karir, yaitu tentang bisnis di bidang F&B. Nah, buat pembicaranya ada namanya Olive nih, dari owner My Foodie. Halo Olive. Halo Arsy. Nah, Olive ini teman aku waktu kuliah, mulai dari semester 1 sampai akhirnya lulus, dan sekarang kita masih keep in touch. Nah, sekarang kita bahasnya tentang bisnis kuliner. Monggo Olive, mungkin bisa perkenalan dulu ya, teman-teman mungkin kan banyak yang belum tahu. Nah, sekarang Olive kenalin dulu. Oke Arsy, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama aku Olivia Vidya Hafifi. Aku owner dari My Foodie yang sekarang My Foodie sendiri ada di Jepara. Nah, tadi yang sudah dibilang Arsy, aku lulusan dari Statistika Undip. Gimana nih Olive kabarnya? Udah berapa tahun ya? 2 tahun ya kita nggak ketemu. 2 tahun, ya. Oh, 1 tahun. Oh iya, kita habis ketemu. Kemarin kita ketemu, ya kan? Iya, betul-betul. Nah, boleh diceritain nggak sih My Foodie sendiri itu apa sih? Ya, jadi My Foodie itu usaha yang bergerak di bidang F&B ya. Jadi kami itu fokusnya usaha yang menjual makanan dan minuman gitu. Nah, kenapa My Foodie kan? Kenapa My Foodie? Karena artinya itu sebenarnya food and drink gitu. Makanya My Foodie, foodie-nya juga biasanya kan kalau foodie itu kan FOODIE kan. Tapi ini tuh FODEE gitu. Jadi artinya itu sebenarnya food and drink. Jadi emang fokusnya untuk menjual makanan dan minuman. Berarti itu sekarang baru ada di Jepara aja ya, Liv? Iya, baru ada di kecamatan, nggak di kotanya. Oke. Aku kemarin kayak lihat di My Foodie baru buka kedai baru juga nih. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau sekarang karyawan My Foodie ada berapa nih? Sekarang karyawannya ada 4. 4, ownernya kamu? 2. Aku sama teman. Ada 2. Oke. Joinan gitu. Nih teman-teman, sangat menginspirasi banget nih ya, dari lulusan statistika tapi dia juga bisa buka bisnis dan bisnisnya bisa struggle nih di masa pandemi. Nah, kalau misal di masa pandemi ini kan biasanya bisnis-bisnis ya mungkin ada yang turun omsetnya atau bahkan banyak yang tutup ya. Nah, mungkin Olive bisa cerita gimana My Foodie awalnya terbentuk, terus gimana nih bisa struggle di masa pandemi? Jadi sebenarnya My Foodie itu kan udah ada dari tahun 2019. Sebenarnya 2018 akhir, tapi kayak emang pertama kan awalnya itu ada di bazar. Kita buka bazar, benar-benar kita tanpa tanpa nama lah, kita nggak punya produk apapun, tapi kita nekat ikut bazar waktu itu di Expo Kampus Jepara tahun 2019. Itu waktu liburan semester. Nah, terus habis itu kuliah masuk, kita off, sempat beberapa kali open PO di Tembalang, karena waktu itu kan ada PMW ya sih. Jadi kan sekalian gitu kan. Nah, beberapa kali aja sih kayaknya 10 kalian deh kayaknya PO di Tembalang. Nah, terus habis itu off lagi sampai 2020. Nah, 2020 itu kita berani PO lagi di Tembalang. Yang di Jepara itu off, yang di Tembalang waktu kuliah itu kita mulai lagi. Waktu itu teman aku, jadi kan memang My Foodie itu kan ada 2 owner, aku sama temanku. Nah, kalau aku itu kan bagian produksi ya, fokusnya ke bagian produksi, kalau yang temanku di bagian marketing. Waktu di Tembalang itu temanku udah sempat ngirim ke Twitter, ke base Undip yang anak-anak Undip ngumpul waktu itu, dan yang efek gitu waktu di Undip itu sempat waktu itu kita mikir apa kita buka stand aja ya di Tembalang ya gitu kan. Kita sempat survei-survei juga, biasanya kan di depan Indomaret tuh kan ada stand-stand gitu kan. Iya, betul.
Nah, kita tuh udah sempat nanya-nanya gitu. Tapi 2 minggu setelah nanya-nanya itu, kita harus pulang kan, waktu itu kan COVID itu. Iya, Udah mulai COVID ya. Jadi itu sebentar banget, tapi pas yang 2020 awal itu emang apa ya, orang-orang tuh udah mulai tahu gitu loh sih dari BES Undip itu di Twitter. Nah, terus habis itu ada COVID mulai itu kita off yang di Tembalang maupun di Jepara sampai akhirnya Juli 2020 itu kan kita KKN. Nah, kita tuh kayak ngerasa kok gabut ya gitu kan. Maksudnya kan kita kuliah udah di rumah aja, terus libur juga kita nyambi KKN pun kan nggak sesibuk, mungkin nggak sesibuk KKN yang lain gitu kan. Kayak gabut gitu kan. Ya udah terus akhirnya kita mulai lagi tuh dengan menu-menu baru lainnya, kita survei-survei lagi menu-menu apa yang emang bisa memiliki nilai jual gitu kan di sini. Terus Juli itu 2020 kita mulai lagi dan sampai akhirnya ya sekarang gitu. Nah, kalau ditanya gimana caranya bertahan di pandemi, sebenarnya pandemi ini menurut aku nggak terlalu ngaruh ya di MyFoodie, karena kan konsepnya waktu awal itu kita online, jadi kita COD gitu loh. Dan kita jualan pun cuma seminggu 2 kali gitu, jadi nggak terlalu ngaruh karena karena kita seminggu jualan 2 kali itu malah membuat orang itu membuat orang itu kayak pengen beli gitu loh. Pokoknya setiap kita open PO mereka tuh nggak mau ketinggalan, jadi malah membuat mereka pengen beli terus gitu. Gitu sih. Jadi menurut aku yang aku rasain tuh kayak pandemi nggak terlalu ngaruh ke MyFoodie sih. Cuman kayak misalnya kita mau COD juga kita udah sampein jangan lupa pakai masker kayak gitu-gitu. Tapi memang pas kemarin sempat ada PPKM yang awalnya kita COD juga di kecamatan, kita ganti, kita COD yang di kecamatanku itu disuruh ngambil ke rumahku karena kan kita takutnya membuat kerumunan gitu kan di kecamatan. Ya, betul-betul. Kita pindah aja disuruh ambil ke rumah gitu. Berarti dari MyFoodie sendiri sebenarnya udah ada sebelum pandemi gitu ya, gitu ya. Dan rebranding lagi di pandemi, terus akhirnya dapat dukungan dari masyarakat dan banyak pelanggannya juga, banyak yang nungguin juga, dan ternyata dari sistem yang Olive sama temennya lakuin gitu, COD, open PO ya, jadi nggak setiap hari. Iya, open pre-order. Open pre-order itu membuat dari pelanggan itu malah nungguin gitu ya. Iya. Sekarang alhamdulillah udah punya satu kedai, dan udah ada karyawannya, udah ada 4. Iya, alhamdulillah. Itu dalam waktu berapa tahun tuh, Liv? Apanya? Growth up-nya gitu. Kalau yang benar-benar kita tekuni itu ya dari 2020 sih. Dari Juli 2020 sampai ya ini sampai sekarang. 1 tahun. 1 tahun lebih gitu ya? Iya. Nah, kalau misal MyFoodie sendiri tuh jualannya apa aja tuh, Liv? Kalau kita itu fokusnya lebih ke kayak makanan kekinian gitu sih. Karena kan memang kayak sekarang itu banyak influencer di Instagram yang di-endorse makanan-makanan gitu kan. Nah, aku tuh cuman ngamatin itu aja sih, apa sih yang sedang happening gitu di sekitar kita, terus yang di Jepara juga belum ada yang jual, kayak gitu. Jadi lebih ke kita risetnya ke makanan-makanan kekinian. Berarti ada kiblat tersendiri gitu nggak sih? Kayak, oh aku mau jualan ini gitu. Motif apa ya? Kayak inspirasi dari mana gitu? Makanan-makanan kan aku lihat juga di MyFoodie itu makanannya aneh-aneh deh. Kayaknya dulu waktu kita di Semarang ya, waktu kita kuliah di Semarang tuh kayak nggak ada makanan-makanan itu. Justru malah di rumahku tuh pun juga nggak ada gitu. Itu inspirasinya tuh emang dari food vlogger gitu, atau emang ada kiblat apa ya, kayak bisnis F&B sendiri yang jadi kiblatnya MyFoodie? Kalau kami sih itu ya lebih ke ngikutin alur aja sih, kayak misalnya kan aku nih nge-follow ya, contohnya aja kayak
Raffi Nagita, atau enggak misalnya kayak Fadil Jadi, mereka kan sering tuh kayak di endorse gitu kan. Iya, Nah, betul. habis itu setelah di endorse itu, terus nanti kan aku cek tuh apa sih kayak gitu kan. Nah, setelah aku cek di Instagramnya ada, terus aku langsung cari tuh resep-resep di YouTube gitu kan, sekarang udah banyak kan kayak Iya, gitu, terus aku eksekusi aja gitu. Jadi emang lebih ke karena sering ngikutin orang-orang di Instagram, jadi ya lebih ke apa ya, ke yang happening aja yang dijual gitu. Nah, ternyata media sosial juga apa ya, kalau misal kita gunain yang benar-benar positif, juga ada dampak positif ke kita ya, Liv. Iya, iya benar. Nah, ini buat teman-teman juga mungkin kadang tuh media sosial kalau emang kita gunainnya benar, gunainnya emang buat yang positif gitu, bakal ada dampak positif ke kita, bahkan menguntungkan kayak Olive nih, ada inspirasi dari Instagram. Tapi terkadang juga banyak orang-orang yang menggunakan Instagram itu bukan untuk hal seperti itu, dan akhirnya menjadi toksik, yang menjadi mungkin orang jadi iri sama orang lain, terus jadi minder, jadi insecure gitu ya. Nah, berarti kalau dari sini bisa dikutip, berarti kita kembali lagi ke kita, gimana cara gunain si media sosial itu, bisa jadi positif dan bisa jadi negatif gitu. Nah, tadi udah diceritain nih My Foodie gimana strugglingnya, terus gimana awal mulanya My Foodie, terus apa aja yang udah dijual nih sama My Foodie gitu. Nah, sebenarnya nih aku kepo. Kayak Olive juga belum pernah cerita nih sama aku. Biasanya kan cerita kan. Sebenarnya Olive tuh bikin My Foodie ini apa ya, kayak dari diri sendiri, atau udah ada turunan bisnis dari orang tua, atau ada background bisnis sebelumnya gitu. Kepo nih aku. Kalau background sebenarnya dari kecil dulu tuh kayak anak-anak tuh suka jualan, kayak di sekolah tuh jualan binder, tahu nggak sih binder? Iya, betul, waktu SD ya. Suka kayak gitu-gitu, kayak jualan-jualan gitu loh. Terus waktu SMP itu juga karena aku ikut ekstra lukis, itu emang pertama kali juga aku ikut ekstra lukis, dan lukisanku tuh dibeli gitu loh, dibeli orang. Nah, dari situ tuh kayak seneng aja gitu sama kayak jualan gitu. Nah, kalau untuk background orang tua itu nggak ada sih, karena kebetulan kan orang tua kan pegawai semua. Jadi emang nggak ada background bisnis. Tapi kalau bapakku tuh suka emang suka bisnis apa yang bisa dibisnisin kayak gitu loh. Jadi emang dari Olive sendiri ya, mungkin belajar. Nah, Olive belajar bisnis dari mana nih? Dari mana ya? Otodidak. Otodidak, iya. Tapi tuh aku sebenarnya kan di My Foodie sendiri pun aku suka bisnis, tapi untuk secara marketingnya tuh aku kurang. Makanya karena aku sadar diri aku kurang di marketing, aku cari temen yang bisa ngelengkapin kelemahanku itu. Makanya kemarin kan juga aku sempat beberapa kali kayak nonton di YouTube gitu kan, podcast itu, karena kalau bisnis itu memang sekarang ini tuh sudah saatnya untuk kolaborasi ya. Iya, Jadi kalau betul. ingin berkembang itu lebih baik berkolaborasi, karena kan nggak semua elemennya kan bisa kita pegang gitu kan. Jadi ya kalau kayak di My Foodie ini sendiri, jadi aku fokus di produksi, temanku fokus di marketing. Berarti udah ada fokus masing-masing gitu ya, dan menurut aku sih juga aku melihat mungkin perkembangan dari My Foodie dari awal sampai sekarang tuh emang bener-bener langsung melonjak gitu. Nah, salah satu faktornya mungkin Olive sama temannya juga udah punya satu visi, satu misi yang sama, tujuannya sama gitu. Jadinya bisa jalan kan ya, jalan ke tujuan itu. Gitu. Nah, selain itu nih, Liv, selain dari partner yang cocok gitu, apalagi sih, Liv, tips nih buat orang-orang yang pengen bisnis dan nggak punya background bisnis sama sekali nih? Nah, kita tuh kalau PO dulu
Aku bangun itu bisa aja jam 2 dini hari, atau Masya nggak jam 3 dini Allah. hari. Itu udah mulai masak sih segala macam